Halo YouTube, kembali dengan saya Zaki Costa. Kali ini saya akan bercerita tentang pribadi saya sendiri dan keresahan-keresahan yang tanda kutip yang jarang saya bicarakan dengan orang lain, dan menurut saya ini layak untuk didengar, bahkan layak untuk diperbincangkan. Dan mari kita mulai. Ya, saya akan bicara tentang diri saya sendiri dan apa yang saya rasakan sebagai seorang yang dibilang agak berbeda dari yang lain. Dan saya ini adalah introvert. Kebanyakan orang mungkin mengenal introvert dengan keansosannya, antisosial, dan banyak yang bilang juga kepada saya, kamu ngapain sih kalau di rumah, ya ngapain nggak keluar, nggak bareng-bareng, nggak kongko bareng, nggak ya melakukan hal-hal yang di luar rumah. Dan jawaban saya sangat singkat sekali, dan bahkan orang itu mungkin menertawakan saya ketika saya mengatakan ini. Dan jawaban saya tentu saya tidak nyaman di luar, karena saya merasa nyaman memang di dalam rumah dengan suasana yang tenang dan tentunya tidak ada keramaian. Dan memang saya lebih merasa hidup ketika saya berada sendiri di rumah, dan ya bebas melakukan apa saja dan tanpa harus mendengarkan kata-kata orang lain, mendengarkan hal-hal perintah-perintah orang lain, dan saya merasa nyaman dengan itu. Lalu saya juga penasaran, apakah semua orang mengalami hal seperti saya, atau normalkah apa yang ada dalam pikiran saya dan yang kebiasaan-kebiasaan yang saya lakukan, atau pandangan saya terhadap diri saya apakah normal atau tidak. Dan saya riset, lalu saya mengetahui kalau diri saya adalah salah satu kepribadian yang introvert, yang lebih suka damai dengan sendirinya, beraktivitas sendiri, bahkan juga bisa dibilang ansos. Tapi saya juga memiliki dalam hal ini sifat yang relatif pemalu, ditambah lagi dengan saya yang introvert, jadi orang yang menganggap saya memang seperti itu, kaku, dan tidak peduli, cuek, bahkan ansos. Ya memang begitulah anggapan orang terhadap saya. Tapi saya juga mencoba apakah memang dalam diri saya yang salah sehingga terjadi stigma yang seperti itu. Maka saya mencoba untuk keluar dari zona nyaman saya, keluar dari rumah saya, keluar dari hal yang membuat saya senang, dan ternyata malah kebalikannya yang terjadi. Ketika saya mencoba berinteraksi dengan orang lain, mencoba untuk dekat dengan orang lain, mencoba melebur dengan orang lain, mencoba menjadi orang yang adaptif, yang selalu adaptasi dengan lingkungan, malah kebalikannya. Saya merasa energi saya terkuras ketika saya mencoba untuk menjadi orang lain. Dan saya juga merasa ketika saya beradaptasi dengan orang lain itu saya seperti merasa sepi, merasa sendirian, padahal di sekeliling saya itu ramai sekali orang. Saya merasa kikuk dan merasa apalagi istilahnya, yang pokoknya yang membuat saya itu enggan lagi untuk berinteraksi terhadap sosial. Dan itu bisa jadi dikarenakan memang bukan diri saya merasa bukan diri saya di situ untuk mencoba berinteraksi dengan orang lain. Walaupun saya tidak mungkin, kita tidak bisa hidup sendiri dan juga butuh interaksi sosial, namun ada kalanya saya memilih dan memilah interaksi apa yang akan saya lakukan dengan sosial saya, dan sehingga banyak yang berstigma dan berparadigma pada saya kalau saya itu adalah ansos. Padahal saya tidak anti terhadap sosial, cuman saya milih-milih, atau dalam bahasa kasarnya saya tidak terlalu bisa beradaptasi terhadap sosial. Tapi ketika saya enjoy atau nyaman di suatu lingkungan sosial, maka saya juga merasakan enaknya punya banyak kawan, bisa nongkrong sana sini. Saya juga bisa merasakan itu, tapi dalam hal atau lingkungan yang support kepada saya, yang mengerti dengan keadaan saya, dan juga tentunya yang paham lah dengan kebiasaan dan kepribadian saya. Dan itu saya juga merasa nyaman dengan hal yang seperti itu, tapi dengan lingkungan yang skopnya sangat kecil. Dan bahkan banyak ketika saya kuliah juga banyak yang mengatakan gini,
ngapain sih selalu di kosan, apa gunanya di kosan, seharusnya mencari relasi setelah ini untuk tamat ini itu dan banyak hal yang menyuruh saya untuk keluar dari zona nyaman saya, dan saya mencoba hal itu dan ternyata gagal. Dan memang pada dasarnya saya berpikir ketika saya memang diciptakan atau memang begini adanya, lalu berpura-pura di depan orang lain untuk menyenangkan orang lain, dan bahkan saya sendiri tidak senang dengan hal itu, maka itu akan sia-sia saya kira. Dan memang saya harus berdamai dengan diri saya harus menerima kekurangan saya di bidang yang keansos itu ya, dengan bersyukur saya diberi kepribadian yang seperti ini, yang ansos, yang kaku dan cuek kadang-kadang. Ya, saya menyadari itu memang anugerah yang ada dalam diri saya, dan bahkan saya heran dengan orang-orang yang di sekitar saya yang menganggap ketika kita berbeda dengan orang di sekitar saya, maka orang di sekitar saya itu seakan-akan menertawakan saya, seakan-akan mengatakan jijik, misalkan jijik, lebih ketua misalkan jijik, dan membuat saya seperti perasaan seperti orang gila gitu, dijauhi, bahkan diomongkan di sana sini. Wah, saya heran saja. Menurut saya pribadi, ini kan opini saya sendiri, menurut saya seharusnya ketika kita melihat orang lain itu berbeda, kita harus paham dia berbeda dan tidak mempermasalahkan kalau dia itu berbeda. Dan yang terjadi malah kebalikannya. Ketika saya mencoba untuk menjadi orang lain dan bergaul dengan mereka malah tidak menghargai usaha saya, dan malah juga terkesan menertawakan apa yang saya lakukan, padahal orang itu yang menuntut saya untuk seperti itu. Dan ketika saya lakukan malah saya jadi bahan tertawaan, dan sangat aneh sekali dilakukan. Ketika kita melihat orang satu berbeda di antara kita tidak harus menjudge kalau kita yang benar dan orang itu yang salah, dan apa yang dilakukan orang itu selalu kita anggap sebagai hal yang jelek dan buruk itulah. Dan menurut saya ketika Anda mungkin ada di luar sana yang mengalami hal yang seperti saya yang dibilang begitu, nah menurut saya memang beginilah, kita menyadari kalau memang kita seperti itu, lalu berdamai dengan diri kita, lalu bersyukur dengan apa yang ada dalam diri kita, dan tidak mempedulikan hal-hal yang di luar dari diri kita cuma bisa mengontrol yang ada dalam diri kita. Dan jangan berpura-pura untuk menjadi orang lain, untuk menyenangkan orang lain juga, dan kita sendiri bahkan tidak senang untuk melakukan hal itu. Dan itulah mungkin banyak juga yang bilang kenapa saya berani ngomong ini dan saya terbuka tentang hal yang ini. Mungkin dengan cara begini mungkin orang itu tahu gimana keadaan saya, gimana kepribadian saya, dan mungkin juga dengan cara seperti ini, inilah cara mengekspresikan diri saya yang mungkin dianggap orang di luar sana yang memiliki kepribadian yang lebih ekstrovert dan general berpikir saya itu aneh. Dan apabila ada orang lain di luar sana yang mengalami hal yang sama, semoga cepat berdamai dengan dirinya dan juga tidak menjadi orang lain, tetap dan bersyukur dengan apa yang telah ada dalam diri kita. Saya bukan orang yang paling betul dan juga paling benar dalam berbicara juga, tapi menurut saya ketika kita menyalahkan orang lain tanpa mengetahui apa yang dilakukan, kita selalu menyalahkan orang yang berbeda tanpa kita memahami apa yang membuat dia berbeda, itu menurut saya itu hal yang aneh dan hal yang konyol dilakukan oleh sebagian orang di sekeliling saya, begitulah, mungkin di sekeliling Anda yang juga introvert mungkin juga berpikir seperti itu. Dan ya mungkin di video ini saya cuma isinya ngomong-ngomong gak jelas dan panjang lebar seperti ini, tapi setidaknya saya bisa mencurahkan isi hati saya yang saya simpan rapat-rapat, dan mungkin dengan cara ini saya bisa mengekspresikan diri saya. Dan seperti biasa, kalau ada yang suka silahkan subscribe, kalau nggak suka ya nggak masalah juga ya. Kalau yang mau berkomen silahkan komen di kolom komentar, kalau yang like silahkan like,
Kalian yang share silahkan share, kalian yang nggak mau juga tidak masalah. Bukan karena saya nggak niat untuk buat YouTube, tapi saya tidak ingin memaksakan orang lain suka kepada saya. Dan seperti biasa, thanks for watching. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.